Shalom. Kalau ada pendeta yang bilang kutuk itu sudah putus, sudah otomatis, itu salah ya. Kutuk itu harus dibereskan karena itu tidak otomatis. Dan kutuk itu harus bisa total kita putuskan daripada nenek moyang kita. Kalau enggak akan tetap ada dalam hidup kita dan anak kita dan cucu kita. Oke, tapi saya nggak bahas itu. Karena itu ada firmannya, ada khotbah saya sendiri. Itu di YouTube ada. Oke, hari ini saya ingin bicara masalah bagaimana punya iman yang kuat dan punya keyakinan yang kuat. Coba Ibrani 4 ayat 1 sampai 6. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentian masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian yang seperti ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku mereka akan masuk ke dalam perhentianku, sekalipun pekerjaan yang sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketaatan mereka. Kalau ayat selanjutnya itu bicara adalah masalah Joshua, masalah bagaimana orang Israel. Jadi gini. Jadi firman pemberitaan tidak berguna bagi mereka, nggak ada efek, nggak ada gunanya, karena tidak bertumbuh bersama dengan iman dengan mereka yang dengar. Jadi sekalipun misalnya saya khotbah kan pemberitaan firman ini dan kita mendengar, pemberitaan firman Tuhan itu nggak berefek, nggak berguna. Karena apa? Karena enggak dimix, enggak disatukan dengan iman. Firman Tuhan yang kita dengar harus menyatu, dicampur dengan iman. Baru menghasilkan. Tapi kalau firman tanpa iman, kita yang dengar tidak mempunyai iman atau tidak mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan tidak mencampurkan ya aku percaya, apa yang saya khotbahkan itu tidak akan berefek. Tidak akan ada yang namanya perubahan. Jadi sekalipun kita mendengar khotbah, tapi kalau kita tidak nyampur menyatukan dengan iman kita, itu firman tidak ada efeknya. Nah, sehingga sebab kita yang di ayat 3-nya, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Jadi ada orang yang tidak beriman tidak masuk ke perhentian, tapi orang yang beriman akan masuk perhentian. Di mana tempat perhentian itulah Allah yang bekerja secara total. Jadi saya ingin katakan begini. Kita harus mencampurkan firman Tuhan dengan iman. Kalau kita cuma hanya mendengarkan firman Tuhan tapi tanpa iman yang kita harus masukkan dalam diri kita, itu tidak berefek. Nah, sekarang saya bicara masalah iman.
Nah, iman dengan firman itu berhubungan erat. Tanpa firman seorang tidak bisa punya iman, dan iman harus dicampur dengan firman. Roma 10 ayat 17 sampai Roma 10 ayat 17 saja. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, coba dalam bahasa Inggris ya, New King James. So, then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Jadi di sini by hearing, mendengar, pendengaran. Jadi jadi gini, hearing ini bukan yang di firman, maksudnya gini, dalam bahasa Inggrisnya ini hearing, bukan heard. Nah, yang saya ingin maksudkan begini, ini pengaruh banget bahwa ketika seseorang mendengarkan firman Tuhan, seseorang ingin punya iman, dia harus mengerti terlebih dahulu. Dia harus tahu bahwa iman itu bukan sifatnya heard, bentuknya past tense, sifatnya dulu, gitu loh. Jadi iman itu bukan sifatnya yang sudah pernah terjadi, tetapi yang firman Tuhan katakan pendengaran, jadi sebuah proses. Jadi iman itu timbul ketika sedang memproses dengar. Jadi iman itu hanya bisa kita dapat kalau kita sedang mendengar dengan kuping. Sama seperti saya sedang ngomong seperti ini, saya sedang khotbah. Itu sebetulnya saya sedang membicarakan firman Tuhan. Nah, pada saat ini tinggal pada waktu kita mendengarkannya, kita serius atau tidak. Atau sambil ngeliat HP, atau sambil mikir ke yang lain-lain. Itu adalah proses yang harus kita punya pada waktu kalau kita mau punya iman. Makanya now faith is, kalau dalam bahasa Inggrisnya, now, iman itu sekarang. Karena iman itu bukan yang dulu, bukan nanti gue punya iman, tetapi iman gue sekarang. Nah, untuk bisa seseorang punya iman, dia harus tahu bahwa itu firman mengatakan bahwa mendengar. Firman itu timbul dari pendengaran, dari mendengar. Dari pendengaran, mendengar itu bahasa kata benda. Nah, kata benda itu pendengaran. Pendengaran itu di kuping. Jadi pada waktu kita mau punya iman, saya katakan mau. Gue harus punya iman. Gue harus punya iman yang kuat. Nah, kalau orang itu mau, berarti dia harus ngikutin apa yang firman Allah katakan. Artinya kita harus mempunyai sebuah tindakan mendengar. Kalau kita enggak dengar, tidak ada yang namanya iman yang timbul. Angkat. Proses mendengar itu harus ada pada waktu kita ingin punya iman. Kalau nggak punya keinginan, ya sudah, nggak usah dengerin. Anggap. Nah, jadi ayat itu dalam bahasa Inggris itu bukan heard. Heard itu bentuk lampau atau sudah terjadi. Tetapi hearing adalah bentuk yang sedang berlangsung. Ya. Jadi gini. Pada waktu proses untuk kita bisa mendengar, pada waktu kita sedang memproses supaya iman itu timbul.
Berarti kita harus punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Makanya ayat Yosua 1 ayat 9, 10 gitu ya, dari 7 sampai 10 itu bicara apa? Perkatakanlah firman Tuhan siang dan malam. Memperkatakan artinya ngomong. Jadi dalam perjanjian lama pun di Yosua pun Tuhan sudah ngomong. Kalau engkau ingin punya iman, kalau kau ingin punya iman yang kuat, iman raksasa, iman yang percaya, hanya dengan cara mendengarkan. Ketika misalnya kita lagi sedang mendengar, ini saya khotbah, sesuatu terjadi di hati kita, kita mulai percaya, kita mulai tumbuh. Nah, itulah proses mendengar. Jadi ketika kita mendengarkan khotbah, itu sedang proses. Di dalam diri ketika kita mendengar, proses itu sedang berlangsung. Makanya hearing sedang berproses. Ngerti ya? Nah, tanpa proses ini, ya, yang kita tidak lakukan, kita tidak akan bisa punya iman. Butuh waktu kita. Kalau pengen mau punya iman yang kuat, iman yang cepat, iman yang bisa bertahan, iman yang bisa mengalahkan setan, gitu ya, mengalahkan situasi kondisi, itu butuh yang namanya iman. Kalau kita tidak punya iman, ya nggak bakal bisa. Jadi gini, iman itu seperti tumbuhan yang hurt. Ya, contoh gini. Seperti kalau hurt, kita punya tanaman. Kita nyiram tanaman itu air sekali doang. Jadi saya bisa ngomong, saya minggu lalu nyiram tanaman. Itu masa lampau. Tetapi ketika saya sedang menyiram itu setiap hari. Nah, saya membuat pohonnya saya itu mau mati atau tidak, itu tergantung saya nyiram tiap hari atau enggak. Ngerti ya? Kalau saya pakai masa lampau dulu, saya pernah nyiram seminggu yang lalu. Itu tanaman lama-lama bisa kering, layu, mati. Ya, layu dulu kalau kering. Jadi ada proses menuju kematian. Demikian juga iman. Ada proses menuju imannya mati. Karena apa? Tidak pernah disiram. Enggak dengar firman Tuhan. Makanya kalau orang yang udah enggak datang ke gereja, imannya lama-lama menurun. Dan akhirnya mati. Matinya apa? Tidak percaya sama Tuhan. Dan kalau cuma hanya mendengar firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan seminggu sekali, tumbuhan itu bisa lama-lama layu, kering, bisa mati, atau mengalami stuck, tidak bertumbuh. Dan ini yang terjadi di mayoritas orang Kristen. Jadi kata hearing ini mendengar, pendengaran,
itu adalah proses yang selalu berlangsung terus-menerus tiap hari. Apabila engkau mempraktikkan firman Tuhan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak dalam bertindak hati sesuai dengan apa yang firman katakan, maka engkau akan berhasil dan beruntung. Itu firman yang ngomong, Tuhan yang ngomong, yang membuat kita berhasil dan beruntung. Karena ada iman percaya. Tidak ada iman, tidak ada keberhasilan. Ada iman, keyakinan, ada keberhasilan. Jadi ini yang banyak kita orang Kristen itu saya rasa ada berapa minggu ini saya ngomongnya selalu firman firman yang harus kita dengar, iman kita. Karena memang seperti itu. Jadi firman Tuhan itu seperti air untuk bisa membuat tumbuhan benih. Firman Tuhan, iman kita itu semakin bertumbuh dan bisa menghasilkan buah. Jadi proses ini yang banyak orang Kristen nggak mau tahu. Maksudnya gini, nggak mau dengerin firman Tuhan. Setiap hari ya cuman hanya nonton TikTok lah, IG lah, YouTube lah, atau segala macam. Jadi nggak berusaha bagaimana ini pendengaran ini harus mendengarkan firman Tuhan terus menerus. Kenapa gue butuh? Kenapa? Karena gue gak mau hidup gue kayak begini terus. Gue harus berubah. Duit harus berubah. Gue mesti berhasil. Nah itu hanya bisa didapat kalau kita punya iman. Nah itu yang harus kita usahakan setiap hari. Dengerin firman Tuhan. Karena pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, dengerin khotbah atau kita memperkatakan firman Tuhan, itu akan membuat di hati kita itu akan muncul sebuah keyakinan yang step by step, hari demi hari itu menghancurkan keraguan dibantai, dikorek. Kita tahu kebenarannya, keraguan itu akhirnya bisa dikalahkan. Setelah itu mulai bertumbuh dan akhirnya berbuah. Dan ketika berbuah, kita mudah mendapatkannya. Amin. Hearing. Iman timbul dari pendengaran. Dan now faith is. Sekarang iman adalah. Jadi cintailah firman Tuhan setiap hari, berusahalah. Dengerin biar kuping ini selalu dengar firman Tuhan. Saya kalau misalnya nggak bisa tidur, saya dengerin. Entah si Jesse lah, entah si Andrew, saya dengerin khotbah. Sampai otak saya ini malam sampai 1:30, saya nggak bisa tidur. Aneh, otak saya kemana malam, pakai saya dengerin firman Tuhan. Si Andrew, tapi nggak bisa juga. Ketika saya lagi ngerjain sesuatu, tanya istri saya dengerin khotbah. Walaupun saya tahu nggak 100% saya bisa ngerti atau nangkapnya, tapi minimal bahwa telinga saya itu selalu dengerin firman Tuhan. Ketika saya baca buku, saya merenungkan. Setelah merenungkan, saya memperkatakan. Jadi saya lakukan itu terus menerus. Yang akhirnya sekarang, saya nggak punya keraguan. Saya percaya apa yang firman Tuhan katakan. Jadi saya berusaha untuk supaya telinga saya, otak saya, hati saya itu selalu dipenuhi dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena memang firman Tuhan jadi jawaban.
Jawaban hidup kita semuanya ada di firman Tuhan. Dan itu yang akan bisa merubah. Yang kemarin saya ngeliat ada, yang kemarin kalian tulis. Ada yang masih ragu. Ragu nanti bagaimana, ragu akan masa depan, berapa segala macam. Nah itu, kenapa itu bisa muncul? Karena memang nggak punya keyakinan kepastian. Dan seharusnya orang itu harus mempunyai sebuah effort. Usaha. Gua harus punya iman. Harus punya iman. Dengerin firman Tuhan. Dengerin setiap hari. Dengerin khotbah terus menerus. Entah mau sejam, 2 jam, berapa jam. Pokoknya ini kuping kita usahakan tuh selalu bisa dengar. Ya saya kalau naik motor sendirian atau naik mobil sendirian saya setel khotbah supaya selalu saya dengar. Karena memang itu yang saya butuhkan. Akibatnya saya nggak mikirin masalah, saya nggak mikirin uang. Karena saya sudah mempercayakan kepada Tuhan bahwa Tuhan yang akan memberikan yang saya mau, bukan kebutuhan saya. Yang saya mau. Karena memang prosesnya bagaimana kita punya iman yang kuat. Keyakinan adalah kita harus setiap hari dengerin khotbah, omongin firman Tuhan. Males ya sudah. Hidup nggak akan berubah kalau nggak punya iman. Dan kita nggak boleh mikirin yang lain. Yang ada pikirin cuma firman Tuhan. Artinya kita cari ke firman Tuhan, kita tidak melihat tangannya Tuhan. Tapi kita sadar masalah di gua. Gua nggak punya iman. Nah, karena gua nggak punya iman, gua harus punya iman. Gimana cara punya iman? Dengar. 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 Jadi kalau kita ingin mendengar, kalau kita ingin mempunyai iman, dan iman itu kita bertumbuh, dan kita ingin bebas, ya bebas dari masalah. Yang kemarin saya ngomong, coba Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Amsal 4 ayat 20 sampai 22. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkan telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Di sini katakan, perhatikan, arahkan terhadap firman Tuhan. Simpan. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Artinya ketika seseorang itu dapetin firman, punya keyakinan. Firman katakan, menjadi kehidupan. Apa maksudnya jadi kehidupan? Saya membayangkan gini. Ketika saya renungi gini. Itu di atas kepala saya. Itu ada terang sinar. Terang Tuhan. Itu nyinari ke saya. Jadi seperti inilah. Ini lampu. Itu nenangin saya. Ada kehidupan. Nah, kehidupan yang Tuhan sinari di dalam diri saya, di dalam kehidupan saya, pekerjaan saya. Maksudnya gini,
5 aspek hidup kita. Semuanya Tuhan terangi, ada kehidupan di situ. Tidak ada namanya kematian. Jadi ketika terang kehidupan itu ada dalam hidup saya, keluarga saya tidak punya masalah. Anak saya nggak punya masalah. Saya kasih contoh yang kemana saya udah ngomong. Ketika si Mikael di PHK, bukan menjadi sebuah kasus menjadi stres tertekan. Si Mikael pun sudah yakin bahwa nggak ada masalah. Nah, dalam sebulan dia kan dapat pesangon sebulan. Jadi Februari selesai, Maret kita ketemuan di Korea, kita istilahnya ketemuan di ya repot gitu kalau anak di luar, mau nggak mau ketemuan di luar. Jadi selama 1 bulan dia istirahat. Dan ketika habis pulang dari Korea, sekitar 2 hari, 3 hari, dapat tawaran. Hanya hitungan 2-3 hari diterima. Jadi saya katakan gini, itu yang namanya kehidupan yang saya dapat. Jadi saya tidak punya masalah. Kemurahan Tuhan selalu mengikuti saya dan anak atau keluarga saya. Jadi bagi kita yang mendapatkan firman Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan kemurahan. Amin. Makanya, hai anakku, perhatikan perkataanku, arahkan telingamu. Karena ucapanku, janganlah semua itu menjauh dari matamu. Simpanlah di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Firman itu akan memberikan kehidupan, bukan kematian. Yang akan membuat kamu makin lama makin menurun, rugi. Akhirnya bermasalah. Gak ada istilah begitu kalau kita hidup di dalam firman. Ya firman Tuhan yang ngomong kayak begini. Jadi ketika sinarnya Tuhan menerangi saya, keluarga, kesehatan, pekerjaan, uang, itu tidak akan bermasalah. Sebab ada kehidupan, bukan kematian. Amin. Inilah firman Tuhan. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, kalau kita mempercayai firman Tuhan, kalau ada firman di dalam diri kita, inilah yang kita dapat. Jadi carilah firman Tuhan, hearing, dengar firman Tuhan sampai kita mendapatkan iman percaya, nggak ada keraguan. Percaya total sama Tuhan. Sedikit pun gak ada. Itu yang harus kita capai. Mazmur 119 ayat 127. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Daud ngomong, aku menyukai perintahmu daripada duit. Taat firman Tuhan. Untuk kebenaran firman Tuhan. Untuk melakukan mencintai firman Tuhan. Dia katakan lebih daripada emas. Lebih daripada harta atau uang. Bahkan emas tua yang lebih mahal. Aku lebih pilih firman Tuhan. Orang yang mencintai firman Tuhan, hatinya tidak di uang. Dia akan pilih Tuhan.
Saya ingin katakan gini. Kita harus bisa punya usaha yang kuat. Usaha yang kuat. Benar-benar berusaha, bukan sesekali. Untuk selalu mendengarkan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, dengar firman Tuhan. Tapi kan saya kerja. Begini. Ketika kita bekerja, otak pikiran kita, ketika ada hal yang gak benar, gak enak, yang coba ini, kita tetap memikirkan firman Tuhan. Kagak, firman Tuhan ngomong kayak begini. Jadi pikiran kita selalu mengarahkan kepada firman Tuhan. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan yang bumi. Bukan masalah, tapi memikirkan perkara yang di atas. Jadi selalu mengutamakan Tuhan firman-Nya. Jadi iman kita akan terjaga. Dan kita memperkatakan terus. Ketika habis pulang kerja, berusahalah. Ambil waktu, dengerin khotbah lagi. Naik motor, dengerin khotbah lagi. Pas mau pergi kerja. Jadi berusahanya tuh mesti kuat. Kalau pengen dapatnya cepat. Ngerti ya? Itu sebuah pohon, itu bisa bertumbuh dengan cepat. Memang tetap ada prosesnya. Tetapi ini pohon lama numbuh atau mati atau segala macam karena kita rawat. Ya toh? Lah kalau kita nggak rawat, kita nggak siramin, terus mengharapkan itu pohon bertumbuh, mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi yang membuat pohon dalam kehidupan kita itu menghasilkan buah, harus selalu disiram. Percaya sama saya. Ketika kita punya iman yang kuat, iman yang tidak tergoyahkan, aduh, masalah uang, masalah apapun, nggak akan kena ke kita. Mungkin kita nggak ngerti apa yang kita lakukan. Belajar firman Tuhan, belajar firman. Gimana caranya? Nggak perlu tahu dan nggak mau tahu. Loh, kok nggak mau tahu? Biar nanti Tuhan yang atur. Entah itu kapannya Dia akan ngomong sama kita. Entah kapannya pada waktu nanti kita lagi baca sesuatu, ketemu sama seseorang atau apa, tiba-tiba akan ada sebuah pengertian. Inilah yang harus kamu lakukan. Jadi bukan fokus kepada masalah. Bukan fokus kepada solusi. Fokus kepada Tuhan. Yang sumber memberikan kita solusi. Jadi yang sekarang kita lakukan adalah bagaimana kita punya iman. Amin. Mau lama atau mau cepat sih? Kalau mau cepat, ayo ambil waktu yang lebih banyak. Iman timbul dari pendengaran yang selalu proses terjadi. Proses itu harus selalu terjadi. Bukan setelah mendengar masa lampau, tetapi masa sekarang yang sedang berlangsung. Jadi iman itu bukan iman tadi pagi. Bukan. Iman nih iman sekarang. Ketika saya khotbah ini, saya punya iman gak percaya. Bukan iman saya yang dulu. Ketika bangun ini gereja, saya punya iman. Bukan. Iman itu sekarang, detik saya berdiri di atas, ada di mimbar ini, saya ini punya iman gak percaya 100% ke sama Tuhan. Nanti 10 tahun lagi, apakah saya punya iman? Tergantung sekarang ini saya pelihara atau enggak. Maka selalu katakan tidak ada yang kekal. Maka Tuhan katakan, barang siapa mempertahankan imannya, barang siapa yang setia sampai akhirnya, karena iman itu tetap berlangsung. Amin.
Iman itu continue, makanya hearing ada ik-nya. Hearing and hearing. Mendengar dan mendengar. Jadi ketika kita selalu dengar, iman itu akan jadi timbul, selalu timbul terus. Makin kuat imannya, makin kuat karena semakin banyak dikasih makan, semakin kuat. Hearing, terus dengar. Itu iman kita menjadi iman yang raksasa. Nanti kita akan ada peperangan lagi. Tadi kita ada dialog sama adalah. Tapi ketika saya ngomong, tidak ada namanya ketakutan, keraguan dalam diri saya. Nggak ada sedikit pun. Bisa menang gak nih ya? Nanti kenapa-napa gak ya? 0,00001% pun saya gak punya. Demikian juga ketika saya meminta kepada Tuhan untuk hal yang lebih besar lagi. Saya minta sama Tuhan. Dan saya tahu itu saya pasti dapat. Gak mungkin Kak. Tapi saya gak peduli kapan dapatnya. Karena itu urusan Tuhan. Prinsipnya adalah now faith is. Amin. Iman itu sekarang tetap berlangsung. Continue. Jadi maksud saya, fokuskanlah diri kita. Bagaimana bisa punya iman. Bukan mikirin bagaimana gue dapat orderan, gue dapat kerjaan, bagaimana gue bisa bla bla sekalian. Bukan. Carilah kerajaan Allah dulu. Yang lain nanti ditambahkan. Artinya apa? Ketika kita mencari Tuhan, kita tuh percaya sama Tuhan. Entah gimana itu gue gak pikirin. Pokoknya gue cuman pengen cari firman Tuhan. Percaya sama saya dah. Saya udah ngalamin gitu loh. Jadi ketika saya coba cari, saya mencari firman Tuhan, saya istilahnya fokus untuk selalu dengerin. Akhirnya ketika saya sudah melakukan, soalnya ada tugas yang Tuhan berikan, kamu lakukan ini. Dan ketika saya sudah ngelakuin dan saya percaya, saya nggak mikir yang lain. Dan setelah selesai, Tuhan kasih saya upah. Dan ketika saya dikasih upah, saya sampai bengong. Dia sampai berkali-kali nanya. Tuhan ini benar. Tuhan apa ini benar? Tuhan benar nih. Karena bagi saya itu terlalu emis gitu loh. Bahwa kok Tuhan bisa kasih. Itu terjadi ketika saya bukan fokus kepada masalah. Tapi kepada firman Tuhan. Dan ketaatan saya. Cuma hanya Tuhan suruh ngelakuin ini. Cuman itu doang. Tapi ternyata upahnya luar biasa. Jadi saran saya, berminggu-minggu di saya selalu ngomong. Kenapa sih seperti diomongin terus? Itu. Hearing. Amin. Jadi, campurkan firman Tuhan dengan iman. Jangan campurkan iman itu dengan waktu. Jadi firman dengan iman harus dimix. Jadi kamu dengan firman Tuhan, dimix di hati kamu sampai menyatu. Makanya kau masuk ke dalam tempat perhentian di mana kau nggak kerja, Tuhan yang kerja. Tuhan bukain jalan.
Tuhan bukain jalan. Percaya sama saya, percaya deh. Ini seperti saya megang gini nih. Ini saya sedang megang. Ini saya yakinin saya. Karena memang saya udah ngalamin. Ketika saya melakukan untuk Tuhan. Ketika saya fokus ke Tuhan. Tuhan kasih. Kami lihat hidup saya. Yang saya bilang cuma di anak saya aja. Di masalah kerjaan. Tuhan bukain dengan mudah. Nggak ada istilahnya tertekan. Nggak ada istilah stres. Nggak ada istilahnya bingung. Tidak ada. Itulah kemurahan Allah. Kehidupan bagi orang yang mendapatkannya. Allah itu baik. Amin. Tapi dia butuh kita kerjasama dengan dia. Jadi belajarlah. Usahakan. Effortnya yang besar. Soalnya kemana ada yang ngomong sama saya. Dia bilang begini-gini. Saya cuma ngomong gini. Begini kok. Masalahnya saya lihat effortnya. Kok ini kecil. Makanya ngalamin kayak begini. Makin lama makin menurun. Karena effortnya kecil. Ya tapi kan saya udah baca firman Tuhan. Iya. Tapi effortnya sebatas ya udah biasa. Karena gini. Seperti dulu saya ngomong. Kalau barangnya, kalau gini, saya kan suka betulin barang yang rusak. Ini maka yang di panti saya ada betulin, saya coba bla bla segala macam. Barang yang rusaknya minim. Ya, kita betulin juga gampang. Usahanya juga minim. Tetapi kalau barang rusaknya udah parah, mau nggak mau usahanya lebih parah, lebih besar. Gitu. Jadi kita tahu nih dalam diri kita nih, kalau iman kita benar-benar parah, ragunya begitu kuat, berarti usahanya harus lebih besar. Kalau iman kita, oke nih, gue tahu gue masih ada kurang. Tambah lagi, belajar lagi supaya ini makin makin besar. Dan ketika saya sudah punya, kita punya iman. Oke, iman gue gue udah percaya sama Tuhan 100%. Tetapi gue tahu ini butuh yang lebih besar. Karena gue ngarepin yang besar. Gue gak ngarepin duit yang 100 juta, 200 juta. Gue ngarepin 5M. Artinya saya harus punya iman yang lebih besar. Walaupun saya udah percaya 100%, tetapi untuk mencapai itu butuh iman yang lebih besar. Makanya di atas langit ada langit. Iman itu tidak pernah habis. Kalau kalian cuma hanya level kalian untuk saya butuh duit 2 juta misalnya. Levelmu 2 juta untuk bisa dapetin. Tapi ketika dapat 2 juta, jangan di 2 juta doang dong. 5 juta, naikin levelmu. Setelah dapat 5 juta, naikin levelmu 10 juta. Imanmu. Setelah 10 juta, naikin levelmu jadi 20 juta. Iman itu harus bertumbuh. Bukan stuck. Sebab kalau kita stuck, kita ini udahlah. Bukan gini loh, itu bukan serakah. Tapi growth, bertumbuh. Dan kita yang namanya manusia harus tetap bergerak. Dan Allah menginginkan iman kita tetap bertumbuh. Bukan iman yang stuck. Enggak. Tapi lewatin dulu yang duit 100 apa, yang 100.000 lah, 1 juta dulu. Mampu nggak punya iman segitu? Nah itu proses yang harus kita mau lewatin. Dan butuh usaha yang keras. Minim usaha, minim hasil. Gitu? Bukan kerja keras. Bagaimana kita mempunyai
iman yang besar. Kerja itu nanti Tuhan yang kasih jalan. Ini saya baru ngerti. Jadi gini, kalau agama maksudnya gini ya, seseorang yang minta, contohnya ada orang ke Gunung Kawi, minta kepada dukun. Nah, yang namanya yang bukan dari Kristus ya, baru dari Tuhan ya, itu mereka akan selalu minta upah tumbal, syarat. Mereka tidak akan bisa mereka tidak akan pernah mau memberikan jalan apa yang kita minta nih itu dengan gratis. Selalu harus ada syarat. Ya, syaratnya macam-macam. Saya bersyukur sekali dulu saya tahu saya pernah diajak mama saya ke Gunung Kawi. Pernah. Tapi menurut saya mama saya tuh kesana waktu itu cuman kayak orang bukan minta kekayaan ya, kalau bukan ya kurang lebih cuman minta ya keselamatan. Enggak, dia tuh mama saya kan mau jual kopi ya, mereknya apa gitu loh. Mereknya apa gitu namanya gitu loh. Itu minta di sana. Tapi puji Tuhannya enggak minta sesuatu yang kekayaan dalam arti ya kayak gitu deh ya. Sebab ketika kita meminta sesuatu kepada iblis, selalu harus ada syarat tumbal. Tapi kalau sama Tuhan, gratis. Tidak ada yang namanya. Memang tetap butuh iman. Tapi yang dimaksud tidak ada yang namanya kematian, kesusahan yang disyaratin sama Tuhan. Yang Tuhan hanya butuhkan adalah menyerahkan hidup kita sama Tuhan, mempercayakan pada Dia. Tuhan akan bisa berikan kok. Amin. Minta sama Dia. Percaya sama Dia. Allah itu baik. Tapi Dia butuh kita iman, percaya. Dan iman itu harus diusahakan. Tidak datang dengan sendirinya. Jadi dengerinlah firman Tuhan. Setiap hari. Mau pagi, mau siang, mau malam. Usahakan. Terus masalah kerjaan gimana? Memang kita harus kerja, tetapi kalau kita fokus sama Tuhan, itu semua akan dipermudah. Amin. Anak saya itu dipermudah dapat kerjaan, gampang. Memang dia tetap mesti ngelamar segala macam, tetapi tidak membuat jadi sebuah hal yang begitu menyusahkan, yang buat dia stres, kagak. Plus kita berdoa sebagai orang tua. Saya berdoa sama Allah. Saya minta. Tuhan jawab. Nggak susah. Kenapa harus proses itu? Ya karena kan kita mau pergi ke Korea. Israel mesti ketemu. Dan dia pengen disuruh istirahat dulu. Ya mungkin Tuhan suruh gitu. Tapi prinsipnya saya tidak mengalami tekanan. Karena Tuhan tahu kebutuhan saya dan saya percaya. Dan akhirnya Tuhan bukain. Amin. Saya nggak mau punya beban hidup. Mana? Saya nggak mau hidup susah. Saya nggak mau stres, saya nggak mau tertekan. Karena itu nggak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi prinsipnya adalah kita belajar. Kalau pengen hidup bahagia, ikuti perintah Tuhan. Jadikan perintah Tuhan itu sebagai lebih penting, lebih berharga dibandingin emas.
Amin. Dibandingin pekerjaan, dibandingin uang, hobi, jabatan, atau apapun juga lah yang dalam dunia ini. Tuhan nomor satu. Amin. Tuhan nomor satu. Maka urutan prioritas. Nomor satu Tuhan. 2 keluarga. 3 kesehatan. 4 pekerjaan. Uang nomor terakhir. Saya butuh uang? Oh, sangat butuh uang. Tapi uang bukan nomor satu. Tuhan yang buka jalan untuk saya bisa memperoleh uang. Nanti suatu hari saya akan buktikan lagi. Satu hari. Yes. Amin. Nothing is impossible bagi yang percaya. Punya iman bertambah, 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 bertambah. Sampai kita mati. Makanya saya bilang sama Tuhan, Tuhan kasih lawan kita yang semakin tinggi. Semakin tinggi, semakin saya harus lebih tinggi lagi. Jadi iman saya harus bertambah tinggi dan tinggi. Amin. Demikianlah firman Tuhan, biarin jadi buat kita mengerti bagaimana kita bisa memperoleh iman. Oke.